Suatu kali Nabi bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, dalam dirimu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, kalau begitu apa gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, dialah qalb, hati. Ini berarti bahwa pengendali utama dan pertama baik tidaknya sifat dan akhlak kita tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, hatinya sehat, tutur katanya enak, perbuatannya menyenangkan orang, kelakuannya tidak mengganggu orang lain. Kalau hatinya sehat. Kalau hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar, kelakuannya merugikan orang, perilakunya menjengkelkan orang. Kalau hatinya sudah sakit. Pertanyaan, hati yang ada di sini, ibu-ibu, sedulur-sedulur, bapak ibu sekalian, sehat atau sakit hatinya? Cepat benar mengaku. Ngaku. Sebelum kita ngaku sehat atau sakit, periksa dulu mana penyakit-penyakit hati itu. Harus tahu dulu mana penyakit-penyakit hati. Setelah kita tahu, ayo cross check, nyambungkan, connectingkan. Oh, ini saya nih. Sakit hati saya. Ini tidak. Sehat hati saya. Nah, sekarang perlu kita tahu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini. Penyakit-penyakit hati, dengan harapan pulang majelis hatinya sehat. Penting ini Pak. Kenapa? Di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa masuk neraka? Kusta Tuhan. Enggak. Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak Tuhan, tidak punya rumah. Enggak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Ujub. Penyakit hati. Ini penting. Coba, kalau Bapak bawa mobil dari Jakarta ke Bogor, yang nyetir tangan, yang berpikir sepanjang jalan otak, gas rem kaki. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Iya toh? Tidak tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya, begitu pentingnya hati. Coba, di lapangan terbang, bandara, ada pengumuman. Apa yang diumumkan? Perhatian, perhatian. Padahal yang berpikir otak, yang menulis tangan. Pengumuman, perhatian, perhatian. Tidak ada pengumuman, perotakan, perotakan. Berarti memang ini hati adalah raja. Karenanya, sehatkan hati kalian. Mari kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama, yang paling banyak ini, al-mutakhawilu bis shalah, menganggap enteng sholat. Mana yang disebut menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu wajib, tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu. Bersinat, takut betul. Ngambil sandalnya orang, takut sekali. Tidak puasa, takut dosa. Ramadan 30 hari puasa, tapi tidak sholat. Kan ada yang begitu. Takut dia ngambil nasinya orang. Takut dia ganggu istrinya orang. Tapi begitu tiba waktu sholat, dia merasa tidak berdosa. Kan ada perasaan begitu. Lewat sholatnya 5 waktu, sehari dia tidak sholat, merasa tidak punya dosa. Inilah puncak hancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan? Setengah mati cari duit. Dari pagi cari duit, sampai malam cari duit, tapi lupa sholat. Inilah yang selalu saya istilahkan, kerja, cari duit. Begitu dia lapar, beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang Bugis bilang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng.
Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Reke Guring bilang dungu. Itu larang dungu. Asli sedugu-dugunya. Masa beli nasi bungkus, nasinya dia buang, nasi bungkusnya dia makan? Inilah orang yang setengah mati cari nafkah. Berpolitik siang malam. Berusaha siang malam. Ngajar siang malam. Cari harta siang malam. Lupa sholat. Beleng-beleng. Dungu. Apa sebab orang biasa tidak sholat? Mohon maaf. Punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Oh, beleng-beleng. Itu biasa saya kasihan lihat itu ibu kalau ada pengantin. Mukanya betul-betul kayak tembok. Serba palsu. Bibirnya merah palsu. Alisnya tebal palsu. Bulu matanya panjang palsu. Pantatnya gabus. Semua palsu. Malah ada lagi lebih gila lagi saya lihat. Dia kasih lebih alisnya. Saya bilang kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Ada bilang artis Korea baru di Bogor tinggal. Jawab, sudahlah. Apa dilarang berdandan? Ya silahkan. Selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu. Itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan, gara-gara dandan tidak sholat. Beleng-beleng. Coba. Nah sekarang gimana solusinya Ustaz? Nah ibu wuduk dulu. Sudah wuduk, dandan. Sudah dandan, tahan kentut. Biar sudah wuduk, kentut batal. Nggak habis ke Ustaz, sedikit aja keluar. Biar sedikit, batal. Coba. 2. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak nggak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah. Sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh 2 meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. 2 meter dikasih kembang. 17 pentulnya. Ada kayak batang pohon di belakang. Sudah. Tidak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikat. Coba. Ayo. Pakai lagi. Jilbab yang sempit. Celana roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat, buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit Pak. Ini namanya beleng-beleng. Tiba waktu sholat. Hayyalah sholat. Suaminya bilang, bu, baru aja kau pulang umroh. Itu baru 2 bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat duhur. Sana pi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau Pak. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku. 2 jam makainya ini. Beleng-beleng. Sudah ya? Bu, yang paling banyak perempuan tidak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak tidak sholat? Ada Piala Champion. Subuh tidak sholat subuh. Gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam 2, seri adu penalti. Bersamaan azan subuh. Pilih mana Pak? Bapak pilih mana? Pergi sholat, ketinggalan gol, nonton, ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Diambil sajadahnya, sholat depan televisi. Ini lebih beleng-beleng lagi. Ayo. Demi Allah, apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Dia kaya aja dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pekarangan rumahnya emas. Ada di sini pekarangan rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis, kalau paling kaya giginya dikasih emas. Coba. Dia cakep Ustaz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Tuh cakepnya Nabi Yusuf. Bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf seperti Pragawati. Yang kalau di atas apa itu? Catwalk. Lewat Nabi Yusuf. Ini ibu, Masya Allah. Ini bukan manusia ini. Bu, cakep betul.
Tidak sadar, dia iris tangannya. Dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segagah-gagahnya Ustadz Das'ad. Jangankan ngiris bawang, kentut aja hilang perhatian. Coba, gagahnya Nabi Yusuf, tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustadz, binaragawan. Ada kala Nabi Musa. Nabi Musa itu bu, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badan, terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang, belum sampai tinjunya sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bugis bilang karate do, karate campur doti. Doti itu magic. Coba, hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam di atas gunung bikin perahu. Cerdas, tidak sombong, tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa lagi? Hah? Ada apa? Apa alasanmu lagi? Tinggi pangkatnya Ustaz. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi. Penghulu para nabi. Kekuasaannya waktu itu bukan cuma Makkah Madinah. Sebagian dunia itu, taklukan Islam waktu itu dibawa kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita mau alasan tidak mau sholat? Jelas? Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap enteng sholat. Ustaz, saya ini merantau Ustaz dari Sumatera. 30 tahun sudah saya di Bogor Ustaz. Tidak bisa lepas dari kredit. Rumahnya susah, masih ngontrak-ngontrak Ustaz. Periksa sholatnya. Anak saya nakal betul Ustaz. Periksa sholatnya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya sholat Ustaz. Betul kamu sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas bos? Ayo. Saya ikhlas Ustaz. Mana ikhlas sholat duhur sudah dekat asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat asar sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu itu sudah sholat asarnya. Itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah, jangan cari kambing hitam. Lebih periksa sholatnya. Saya sholat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul kau sholat, tapi sholatmu main-main. Tidak semangat ketemu Allah. Allah. Siratal. Ada yang sholat seperti itu. Ada. Sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat begitu? Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri dah. Makanya kalau ada masalah dalam hidup, ayo pertama yang harus kita selesaikan, sempurnakan sholatmu bos. Saya sholat Ustaz. Betul, ibu sholat. Tapi ibu yang pakai baju sholat sudah 3 hari tidak dicuci. Ketemu Allah pakai daster. Tinggi sebelah lagi. CD-nya 2 hari tidak dicuci dipakai. Begitu sholat gatal semua. Siapa ngajar sholat seperti itu? Ayo ya, mulai hari ini koreksi sholatnya bu. Ibu saya di kampung itu 14 anaknya bu. Tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum, kalau mau sholat dia ganti bajunya. Saya aja belum mampu seperti itu. Itu di ruang tiurnya dia gantung kudung dengan bajunya, dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat pasti dia ganti baju. Masya Allah. Selalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. 14 anaknya. Ibu cuma 1 anaknya tidak bisa ganti baju kalau mau sholat.
Yang ketawa, saya serius ini Bu. Masya Allah. Bapak-bapak, adik-adik, kalau ada yang sampai sekarang belum dapat kerja yang baik, koreksi sholatnya. Ayo, apa susahnya sholat bos? Apa susahnya sholat? Lebih susah puasa, 30 hari kita lapar. Lebih susah haji, ngantri. Umroh aja kau kejar-kejar, sholatmu tidak bagus. Ayo. Mau zakat sedekah berat, ada duit modal. Sholat yang penting ada maumu. Haji sekali setahun. Umroh penuh modal. Sholat 24 jam Allah menunggumu. Subuh Allah nunggu. Tengah hari capek Allah tunggu duhur. Sore mau curhat Allah tunggu asar. Maghrib selesai kegiatan Allah tunggu di maghrib kita. Mau tidur silahkan curhat sebelum isya. Tengah malam bangun tidak bisa tidur. Yuk kau sholat tahajud. Cuma kita tidak sadari kekuatan sholat. Sholat kecil buat Allah kasih kalian rumah. Kecil buat Allah kasih kalian jadi anggota DPR. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Perbaiki sholat. Cuma kita kalau sakit langsung ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kamu? Ke Allah dulu. Allah, dokter. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Kenapa Ustaz? Ini mencret-mencret saya dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu. Karena kau dokter. Masa saya yang kau tanya? Allah. Tanpa bapak beritahukan, ibu beritahukan, Allah sudah tahu penyakitnya ibu. Yang dokter hebat itu baru muncul, pasti mencret Ustaz. Ah itu hebat itu. Tapi yang tidak. Iya. Maka bapak ibu sekalian, perbaiki sholat. Nah, itu tetangga saya Ustaz, tidak sholat. Tapi kok rezekinya baik. Proyeknya lancar. Oh jangan salah. Memang duitnya banyak. Mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi apa yang ibu bapak tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak kita lihat orang kaya, tapi menderita batinnya. Duitnya banyak, dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, tapi sampai di rumahnya dilempar piring sama anaknya masih SMP. Itu sudah banyak duitnya, tapi tidak ada kebahagiaan rumah tangganya. Banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dia makan. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan karedok. Apa? Yang bisa dia makan hanya ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus. Pret. Ya, maka Bapak Ibu, adik-adik, jangan galau, perbaiki sholatmu. Saya bisa bicara begini, saya alami. Demi Allah. Saya pernah menjadi cleaning service. Bersihkan toilet travel terkenal di Makassar waktu itu. 4 toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama koordinator kebersihan, tidak usah gaji saya. Kasih masuk namaku undian umroh kalau ada gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Loper koran. Selesai salat subuh saya bawa naik sepeda itu langganan harian Fajar di Makassar. Hilang lagi sepeda BMX ku. Tak tahu sampai sekarang saya belum dapat siapa yang curi. Mengajar itu kalau saya dapat itu saya lapor di KPK. Masya Allah. Hai. Saya sering jalan kaki pergi sekolah. Saya pernah dihina kawan saya waktu kuliah. Keluar dari ruangan kuliah. Dia tunjuki saya. Dasat, tidak malu-malu kau. Cakar semua bajumu. Cakar itu rombengan. Nah, tahu. Baju bekas yang dari Eropa dijual 100.000 kalau di Matahari 100.000 satu. Ini 10.000 4 masih ditawar. Coba bayangkan. Saya tidak marah. Biiznillah dengan izin Allah. Saya istiqomah pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya sudah punya travel sendiri. Kapan saja saya mau umroh bisa. Dengan izin Allah. Kalau kawan saya dulu yang hina saya kata pakai baju cakar. Alhamdulillah sekarang Ramadan baru-baru saya kasih lagi zakat. Coba. Kalau saya jalan kaki dulu Alhamdulillah punya kendaraan yang jarang seperti itu di Makassar. Alhamdulillah dengan izin Allah. Apa susahnya Allah kasih kamu rumah? Apa susahnya Allah kasih lunas utangmu? Kecil buat Allah. Yang penting sholat men. Sholat. Perbaiki sholatmu, Allah yang selesaikan utangmu.
Adakah manusia tidak ada masalahnya di dunia? Hah? Ini malah ibu-ibu penuh masalah, saya lihat mukanya ini. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Ustadz, ibu pikir tidak ada masalahnya? Masalah saya besar. Mau kawin lagi tapi takut sama istri. Semua punya masalah. Alhamdulillah Allah tidak berkata, Das'at, kalau ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ada masalahmu kau jadi gubernur dulu. Ada masalahmu kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta, Das'at, ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg dijanji Anda boleh, kita dijanji surga, dijanji juga kita surga. Nih kartu namaku, pilih saya. Ada masalahmu, punten, hubungi saya, sama-sama Sunda. Pilih, begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ini manusia, tapi kalau Allah, ayo dek, ada masalahmu, perbaiki sholatmu. Ya, teman setan yang pertama, nganggap enteng sholat. Apa akibat dan hukuman bagi mereka meninggalkan sholat? Lain waktu kita bahas. Sekarang yang kedua. Penyakit hati yang kedua. Sombong. Ujub. Takabur. Borroh. Mau dibilang. Mau dikata. Itu penyakit sombong. Ingat sejarahnya iblis keluar dari sorga? Ya? Apa penyebabnya? Apa karena dia miskin? Apa karena dia korengan? Apa karena dia penyakit kusta? Tidak. Ciptakan Adam. Allah perintahkan, wahai seluruh makhlukku, kau sujud di hadapan Adam. Inilah makhluk saya paling mulia. Iblis, malaikat, sujud. Meskipun awalnya sempat protes. Tumbuh-tumbuhan, binatang, sujud hormat kepada Adam. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Namanya iblis. Iblis protes. Saya tidak mau ya Allah. Kenapa iblis? Adam baru diciptakan. Saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah kau sombong rupanya iblis. Sombong, tidak layak penghuni sorga. Keluar kau dari sorgaku. Diusir dari sorga. Cuma iblis waktu diusir, dia minta, ya Allah, nih sebelum saya keluar dari sorga, nih ada dua proposal saya. Permohonan saya. Satu, berikan saya umur yang panjang. Oke, kata Allah, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Kata iblis itu beranak pinak. Andai kita ketemu sama dunia, Pak, ini ada banyak di sini kita, Pak. Cuma karena dunia kita beda, maka tidak ketemu. Tapi di sini dia lihat kita ini, Pak. Oh ini sasaran saya nanti nih. Pulang ini saya goda lagi nih supaya goda ini. Itu cuma tidak dilihat. Tuh. Yang kedua kata iblis, permohonan saya yang kedua, berikan saya skill, kemampuan, kehebatan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir, maka saya akan melakukan perang sepanjang hidup saya. Iblis kata Allah, silakan. Kecuali orang yang lemah imannya ku bisa goda. Keluar iblis. Mulailah dia goda kita. Nah, cara menggodanya ditimbulkan rasa sombong. Sombong itu adik-adik penyebabnya satu, bertambahnya ilmu. Ini yang bisa masuk ini ustadz. Ada ustadz sombong? Banyak. Bikin Instagram. Silakan hubungi kami kalau ada masalah, silakan tanya. Begitu dihubungi, tidak dibalas-balas. Kan ada yang begitu. Sombong. Biar Instagram tidak mau balas, WhatsAppnya orang tidak dibalas, sombong lu men. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmumu? Wa ma utitu minal illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Lalu apa yang kamu sombongkan dengan ilmumu? Termasuk ustadz yang sombong itu tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya dia yang benar. Pokoknya kalau tidak sesuai kajiannya salah, sesat. Kayak dia ajak panitia hari kiamat. Ini yang boleh masuk surga, ini yang tidak. Memang kau Tuhan. Kalau kau mau jadi penceramah jangan salah benar. Kau jadi qadhi, jadi hakim. Penceramah ngajak, sampaikan semua pendapat orang. Jangan kau memponis. Maulid bid'ah. Salawat bersama berjamaah bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Taksiyah bid'ah. Jabat tangan selesai salat bid'ah.
Doa bersama bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, sesat masuk neraka. Masa gara-gara dengar ceramah begini kau bilang kita masuk neraka? Nenekmu punya neraka. Kasih masuk kita juga surga. Kan luas itu surga. Muat semua kita di sini. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kau ceramah jangan pakai mic. Kan tidak ada pada zaman Nabi. Boleh pakai mic. Karena mic. Makanya. Ayo. Teman-teman pemuda hijrah, Allah sudah menyambut kedatanganmu. Tapi Allah tidak senang kalian sombong. Mentang-mentang hijrah, yang tidak sepaham dengan dia sesat. Belajar agamanya baru 6 bulan. Itu pun melalui YouTube, Instagram. Baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Saya dimaki-maki di Facebook, di wall saya. Ini Ustadz, ngaku-ngaku sunnah, ngaku-ngaku narakan sunnah. Kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya sudah kasih minyak malah gatal. Dia bilang istri saya, bau betul itu kau punya mulut. Bukan mulut minyaknya. Sudah ya, ada. Semua dianggap salah. Adalah yang paling enak beragama itu Pak. You yakin begitu, laksanakan itu yang kau punya keyakinan. Jangan kau salahkan saya. Saya selalu pakai istilah untuk menuju Allah itu 10 kau dapat dari mana? Untuk datang kepada Allah, lagu Roma Irama, banyak jalan menuju Roma. Ya? Kalau saya, jangan memahami dekat dengan Allah itu, jangan pertanyaannya 10 tambah 10 sama dengan berapa? Pasti jawabannya hanya 1. 10 tambah 10 sama dengan berapa? 20. Tidak bisa pilihan lain. Tapi cara mendekati Allah itu 20 kau dapat dari mana? Boleh 10 tambah 10, boleh 21 kurang 1, boleh 19 tambah 1, boleh 15 tambah 5. Ah, ini enaknya kalau kita begini. Ini hanya dia yang mau benar, semua salah. Ya, jangan sombong. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Ada orang banyak betul ilmunya, Allah marah, boleh dikasih pikun. Pikun tidak ada obatnya. Selama ini dia pergi mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa aku cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau mau sombong? Pikun kau tidak bisa bedakan istri pembantu. Jangan juga modus. Teman-teman pulang dengar ceramah ini, besok dia masuk kamar pembantu. Didapat sama istrinya, kukira kamu sayang. Jangan sombong dengan ilmu. Ya, pintu masuknya setan sombong. Yang kedua, apa penyebab sombong? Bertambahnya pangkat jabatan. Dan sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Jadi bupati, jangan sombong. Kau jadi bupati karena rakyat milih. Tidak pilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar kau jadi rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong? Bertambahnya harta. Jangan sombong, nanti kau seperti Qarun. Banyak duitnya, takabur, tenggelamkan oleh Allah. Belajar dari Palu, belajar dari Donggala, Aceh, sekejap saja hancur. Jangan sombong. Apalagi membuat orang sombong? Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, sekarang sholatnya bagus. Bukan cuma 5 waktu, sunnahnya pun oke. Mulai sombong, jangan. Allah senang orang yang alim, tapi Allah tidak senang orang yang sombong. Puncak kesombongan, tidak mau sujud di hadapan Allah. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan sombong temannya setan. Kaya pangkat pejabat temannya setan. Tapi masih masuk akal. Orang masih, wajarlah dia sombong. Dia wali kota. Wajarlah dia sombong, banyak duitnya. Wajar dia sombong, tinggi ilmunya. Tapi temannya setan. Masih wajar. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, jelek mukanya,
bau keteknya. Sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, teman setan itu penyakit hati, menganggap enteng sholat. Dua, sombong. Tiga, bakil, pelit, dedekut. Orang Bugis bilang seke kikirigala paku jambatan. Itu pelit sekali. Itu temannya setan. Ibu-ibu mau lihat pelitnya ibu? Coba kalau dia beli sayur. Hobi memang dia nawar. Kalau dia ke pasar, beda 1000 dia kelilingi itu pasar. Beda 1000 tuh dia kelilingi. Bu, halo ibu. Bu, kalau ibu belanja di Trans Studio, Trans Mall, atau Alfamidi, Alfamart, tawar apa tidak? Tawar apa tidak? Coba kau tawar, dibilang ke orang gila. Lalu pedagang kasihan yang sesama kita pribumi datang naik sepeda motor, kadang kala sepeda, dia datang, dia sudah panggil kita, ya Bu Haji, nggih, Bu Haji makin cantik aja, masih nawar. Apa namanya kalau bukan pelit? Sudah enaknya itu, berapa Mas? 10.000 Bu Haji, 11.000 ya. Mantap. Kalau kan ibu-ibu yang suka nawar, kalau bapak-bapak kan tidak suka nawar ya. Ini ibu-ibu tuh suka betul nawar. Bu, ibu bersedekah itu tidak mesti masuk masjid. Sedekah dengan niat. Mas, berapa Mas? 15.000, 13.000 ya Mas. 15.000, oke. Saya bayar 15.000, tapi dalam hati ibu, sebenarnya saya beli 13.000, 2.000-nya saya sedekahkan untuk Mas. Boleh. Jangan terlalu pelit. Ibu mau ndak suaminya diambil orang? Mau? Silakan pelit. Orang pelit itu tidak ada yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Benar Pak. Begitu jeleknya itu sifat pelit, tidak ada yang suka. Coba saya tanya, bapak-bapak senang tetangga dermawan atau pelit? Ibu-ibu senang suami yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Teman-teman yang pelit atau dermawan? Dermawan, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit pun tidak suka sama semuanya pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia itu, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adakah pernah bapak dengar, Mas, tuh yang di sudut rumah di komplek, tuh kaya betul dulu Ustaz, cuma karena dia rajin sedekah, bangkrut. Ada? Tidak pernah. Biasa kita ini sangka buruk kepada Allah. Tidak mau bersedekah karena sangka buruk. Nanti saya makan apa? Nanti saya makan apa? Jangan cemas rezeki. Jangankan diambil orang. Tertukar saja tidak. Cica aja dijamin rezekinya. Tahu Cica? Tahu? Cica makan apa ibu? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Gimana caranya? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Enggak ada terminalnya. Kalau pesawat terbang, kita jalan, ada ketemunya. Di mana? Di bandara. Ini Cica satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Tapi lagu kita waktu kecil kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Allah jamin rezekinya. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak, kasihan. Iya kan? Itu cicak, tidak sarjana, tidak punya kursus, tidak ada kaki, tidak ada otaknya, tidak cerdas, bisa hidup. Apalagi ibu, jangan pelit. Sedekah, Allah sudah jamin rezekimu. Bu, ada suaminya mulai selingkuh? Ada?
Nggak usah curhat sama tetangga, apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Pret. Beleng-beleng. Rahasia keluargamu kau ungkap di Facebook. Begitu mulai, Bu, ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai lain-lainnya. Kalau yang selama ini tidak pernah pakai sisir keluar, tiba-tiba rapi. Tidak pernah pakai parfum, tiba-tiba beli parfum malaikat subuh. Nah, yang tadinya keluar rumah tidak pernah pakai setrikaan, langsung rapi. Yang paling mencurigakan kalau dia terima SMS dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Nah, kalau sudah begitu ibu tidak usah curhat sama tetangga. Lebih curhat kepada Allah. Bangun ibu sholat hajat. Lakukan sampai 8 rakaat. Setiap 2 rakaat di sujud terakhirmu kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa mengendalikan cintanya. Ya Allah, tidak mungkin aku jaga dia 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Ya Allah, pelihara suamiku dari godaan perempuan lain. Ini ada duit saya 500.000. Saya tolak bala besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 500.000 suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan itu, Bu. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu rumusnya. Dia bangun juga sholat tahajud. Dia bangun pula sholat hajat. Istrinya sebelah, kamar sebelah. Suaminya kamar sebelah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngamuk aja kerjanya. Marah-marah aja. Berat badannya juga makin tambah, ya Allah. Nggak tahu dilihat dari mana dia seksi. Ya Allah, ini ada duit saya 500.000. Tolak bala, ya Allah. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana nih kamu? Jangan pelit. Demi Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya kasih contoh. Tanggal 4 kemarin, sehari sebelum lebaran. Ya, tanggal 3 malam. Ada anak-anak usia 19 tahun. Bapaknya Flores, mamanya Toraja. Kristen. Karena sering dengar ceramah saya di YouTube, akhirnya dia memutuskan diri masuk Islam. Desember kemarin. 19 tahun. Tanggal 3 malam, dia DM ke saya di Instagram. Ustaz, saya ini dicerita cara mualafnya. Kemudian besok sudah mau lebaran, saya belum punya baju baru, Ustaz. Saya lihat Ustaz ini bagus-bagus bajunya. Di mana belinya, Ustaz? Saya bilang sebenarnya baju saya tidak dibeli, bikin sendiri. Tapi yang lebih sebenarnya lagi, bukan baju yang bagus, saya yang gagah. Ya, sudahlah. Saya butuh baju lebaran. Saya bilang, kau datanglah ke rumah saya. Saya sediakan kau pilih bajuku yang kau suka. Datanglah dia pakai tongkat turun dari taksi. Wih, kasihan saya. Kenapa kakimu, Dek? Ternyata diamputasi kakinya. Dia singgah sholat asar ditabrak mobil. Saya bilang berat betul hidupnya ini anak. Diusir dari orang tuanya, Pak. Diusir, sekarang tinggal di masjid. Nggak disetujui, hanya dia sendiri masuk Islam. Diusir. Bilang, kenapa kakimu? Saya cerita. Sedih saya, sempat berkaca. Jangan sedih, Ustaz. Ini tidak ada artinya nih kaki ketimbang iman saya kepada Allah. Luar biasa, 19 tahun. Saya ambil baju saya yang paling bagus. Kau pilih ini, Dek. Mana kau suka? Benar, diambil yang paling bagus. Sempat juga saya nyesal. Sudah. Karena saya buru-buru ke bandara. Saya mau pergi khotbah. Ya, ini, Dek. Kau ambil 1 juta. Sudah, kembalilah dia. Naik Grab lagi. Sudah. Perjalanan saya ke bandara, masuk WhatsApp. Tik, 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 tik. Ustadz, berapa nomor rekeningnya? Wakil Wali Kota Balikpapan. Dalam hati saya bilang, kenapa lagi Pak Wali? Ada apa? Padahal dalam hatiku, segeralah. Kirimlah nomor rekening. Masih di atas mobil, masuk. Tik, 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 tik. Masuk, berapa transferan masuk? 30 juta. Tadi keluar 1 juta. Tidak cukup sampai situ. Allah balas lebih banyak. Sampai saya di airport, bandara, depan pintu 7 nunggu saya keberangkatan. Tiba-tiba ada ibu-ibu lari. Bawa amplop. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Apa? Ini. Dalam hatiku, ada apa lagi? Padahal cepat sudah. Ini ada ternyata ada fans saya. Dia lihat saya di bandara. Dia mau kasih, tapi cepat buru-buru mau masuk bandara. Dikasih saya melalui itu ibu. Nih ada Ustaz titipan dari ini. Oke, saya buka. Berapa isinya? 10 juta. Sudah 40 itu kan gantinya. Besoknya tanggal 5 selesai khutbah.
Biasanya kalau saya khotbah dikasih itu ibu 25 juta sama itu Bu Bupati. Berapa saya dikasih waktu itu? 35 juta. Berapa Allah ganti? 75. Allah keluarkan 1 juta, Allah ganti 75 juta. Kenapa ibu miskin? Karena ibu malas bersedekah. Selalu berkeyakinan saya miskin. Maka Allah, ana inda sanni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau kau sangka tidak mampu, maka kau kukasih tidak mampu. Sedekah ibu. Allah tidak lihat 1 jutanya. Allah tidak lihat 100 ribunya. Yang Allah mau nilai, kamu sedekah enggak 1 hari ini. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah di hari itu. Coba amalkan. Coba. Kenapa kita tidak bisa umroh? Karena selalu yakin saya tidak mampu. Maka Allah ya sudah, kau yakin tidak mampu. Sedekah. Pulang ini kau sedekah sama tetanggamu. Cari orang miskin. Cari janda-janda tua. Tidak usah janda muda. Banyak yang bisa selamatkan. Jelas? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, sudah banyak sebenarnya penyakit hati, tapi waktu yang terbatas. Saya cuma bilang waktu yang terbatas. Saya ada acara di Bandung ibu jam 10. Saya ini orang kampung. Saya tidak tahu Bogor ke Bandung jauh. Saya pikirnya 1 jam. Inilah kalau kita pakai pulsa lokal. Saya orang kampung, tidak tahu saya, oh ternyata jauh. Nah, saya harus segera selesaikan. Insya Allah kalau panitia ngundang saya lagi ke sini, saya datang lagi insya Allah ya. Nah, ini penyakit hati. Sekarang bagaimana cara mengobatinya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau kita punya penyakit hati, maka datang di majelis zikir Al-Ihya ini. Ini salah satu caranya. Memang ibu tidak dapat voucher. Memang ibu tidak dapat undian. Tapi apa yang ibu dapat? Ilmu. Tapi ilmu tidaklah terlalu menolong ketika ilmu itu tidak diamalkan. Amalkan yang Bapak Ibu tahu, maka Allah akan berikan ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, itulah kekayaan kita yang paling baik. Ibu Bapak, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Silakan saksikan Tablik Akbar Damai Indonesiaku, TV One, setiap hari Sabtu atau Ahad, pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Ya, cuma agak lama itu nunggu. 1 minggu, maka ada yang cara gampang. Tiap minggu bisa melihat, tiap saat bisa melihatnya. Gimana caranya? Ambil HP, buka aplikasi YouTube. Tulis nama saya di pencarian, Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Like. Jangan begini. Ada juga itu ceramah dikasih gini. Dicari ke malaikat pencabut nyawa. Kurang ngajar ini ceramah dia kasih tempel begini. Jangan, kalau kau tidak suka ya tidak usah kau komentar. Kita sama-sama Islam, masa kau kasih begini bos? Tidak enak dilihat kau kasih begini. Nah, cuma cepat habis kuota karena 1 jam. Maka saya berikan yang tidak menguras kuota. Namanya Chelsea. Ceramah singkat. Gimana caranya? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Saya ulang, Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku take, kok tidak mau terputar ceramahnya Ustaz? Berarti tidak ada kuota. Hakul yakin kau tidak punya kuota. Saya Dasat Latif. Asli Bugis, tinggal di Makassar. Tapi saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan laki-laki jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu caleg gitu. Saya sehari-harinya ngajar di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, mohon izin untuk mengaminkan. Sebelum kita berdoa, mohon keikhlasan Bapak Ibu, mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk Bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal ladzina. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan majelis ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi Karim, Zat yang beri hidayah, berikanlah hidayah kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Berikanlah hidayah kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Dan yang lebih penting ya Allah, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dalam hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Saat yang memberi pertolongan, tolong dan bantulah para guru-guru kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Mudahkan segala urusan dakwah mereka ya Allah. Muliakan segala hidupnya ya Allah. Bantu dan selesaikan segala masalah dalam hidupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.